Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Imam Fauzan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemahaman saya terkait metode assessment center. Nama saya Muhammad Imam Fauzan dengan NPM 6023210043. Untuk penghantar yang akan dibahas dalam pemahaman saya untuk materi setengah semester pada kali ini adalah yang pertama, pengertian dan kegunaan AC atau assessment center. Yang kedua adalah pentingnya bagi sarjana psikologi. Yang ketiga adalah pengukuran kompetensi. Yang keempat adalah metode dalam assessment center. Dan yang terakhir adalah contoh kasus. Untuk yang pertama adalah pengertian assessment center. Assessment center adalah metode penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengukur kompetensi individu. Disebut sistematis karena prosesnya terstruktur mulai dari penentuan kompetensi, pelaksanaan penilaian, hingga integritas hasil. Yang membedakan assessment center dengan metode lain adalah penggunaan berbagai teknik secara bersamaan seperti tes psikologi, simulasi, wawancara, dan observasi, sehingga hasilnya lebih komprehensif. Next, berikutnya adalah ciri utama assessment center. Yang pertama adalah multiple metode, yang kedua adalah multiple assessor, yang ketiga adalah berbasis kompetensi, yang keempat adalah simulasi perilaku. Assessment center memiliki beberapa ciri utama. Pertama, menggunakan berbagai metode agar penilaian tidak bias. Yang kedua, melibatkan lebih dari satu asesor untuk meningkatkan objektivitas. Yang ketiga adalah semua penilaian berbasis kompetensi yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan yang paling penting, menggunakan simulasi perilaku sehingga peserta tidak hanya dinilai dari apa yang mereka katakan, tetapi dari apa yang mereka lakukan. Next, kegunaan AC atau assessment center. Yang pertama adalah seleksi dan rekrutmen, kedua promosi, ketiga identifikasi potensi, keempat pengembangan SDM. Assessment center memiliki banyak kegunaan dalam organisasi, misalnya dalam seleksi karyawan untuk memastikan kandidat sesuai dengan kebutuhan jabatan. Selain itu, digunakan untuk promosi jabatan agar keputusan tidak hanya berdasarkan senioritas, tetapi berdasarkan kompetensi. Assessment center juga membantu mengidentifikasi potensi karyawan dan menentukan kebutuhan pengembangan sehingga organisasi bisa merancang pelatihan yang tepat. Next, pentingnya bagi sarjana psikologi. Yang pertama adalah dibutuhkan di HR. Yang kedua, nilai tambah. Yang ketiga, dasar sertifikasi. Bagi sarjana psikologi, assessment center merupakan kompetensi yang sangat penting karena sebagian besar bekerja di bidang human capital. Kemampuan ini menjadi nilai tambah karena tidak semua lulusan memiliki keterampilan dalam melakukan asesmen secara komprehensif. Selain itu, penguasaan dasar assessment center juga menjadi langkah awal sebelum mengikuti sertifikasi sebagai asesor profesional. Next adalah pengukuran kompetensi. Yang pertama adalah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam assessment center, kompetensi tidak hanya dilihat dari satu aspek saja, tetapi dari 3 dimensi waktu. Masa lalu dilihat dari pengalaman individu, misalnya melalui wawancara. Masa kini diukur melalui tes psikologi, sedangkan masa depan diprediksi melalui simulasi karena simulasi dapat menggambarkan bagaimana seseorang akan bertindak dalam situasi kerja nyata. Berikutnya adalah jenis pengukuran. Yang pertama adalah personality based, kedua knowledge based, yang ketiga adalah behavior based. Pengukuran dalam assessment center terdiri dari 3 pendekatan. Yang pertama adalah personality based, berfokus pada karakter dan nilai individu. Yang kedua adalah knowledge based, melihat pengetahuan dan kemampuan teknis. Namun yang paling utama adalah behavior based, karena dalam dunia kerja yang dinilai bukan hanya apa yang diketahui, tetapi bagaimana seseorang berperilaku dalam situasi nyata. Next adalah psikometri. Yang pertama
itu adalah intelijensi, kepribadian, minat, dan motivasi. Tes psikometri digunakan untuk mengukur potensi dasar individu. Misalnya tes intelijensi untuk melihat kemampuan berpikir, tes kepribadian untuk memahami karakter, dan tes minat serta motivasi untuk mengetahui kecocokan dengan pekerjaan. Tes ini penting, tetapi tidak cukup jika digunakan sendiri tanpa metode lain. Berikutnya adalah simulasi. Yang pertama adalah LGD, In-Tray Role Play, Case Analysis. Simulasi merupakan inti dari assessment center karena mampu memunculkan perilaku nyata. Contohnya seperti LGD untuk melihat kemampuan kerja sama dan leadership, In-Tray untuk kemampuan pengambilan keputusan, Role Play untuk melihat cara menghadapi situasi kerja, dan Case Analysis untuk kemampuan analisis. Melalui simulasi, kita dapat melihat bagaimana seseorang benar-benar bertindak, bukan hanya berbicara. Berikutnya adalah observasi. Yang pertama, oleh asesor, fokus perilaku dicatat dan dinilai. Selama simulasi berlangsung, asesor akan mengamati perilaku peserta secara langsung. Perilaku tersebut dicatat secara sistematis dan kemudian dikategorikan ke dalam kompetensi tertentu. Observasi ini penting karena menjadi dasar utama dalam penilaian assessment center. Berikutnya adalah wawancara. Itu isinya adalah STAR, atau yang pertama situation, test, action, and result. Wawancara dalam assessment center menggunakan pendekatan berbasis kompetensi dengan teknik STAR. Melalui teknik ini, asesor menggali pengalaman nyata individu mulai dari situasi yang dihadapi, tugas yang dilakukan, tindakan yang diambil, hingga hasilnya. Dengan cara ini, penilaian menjadi lebih objektif karena berdasarkan pengalaman nyata. Berikut adalah contoh kasus. Itu adalah pemilihan supervisor. Sebagai contoh, sebuah perusahaan ingin memilih supervisor baru dari beberapa kandidat internal. Adapun masalah yang terjadi itu adalah banyaknya kandidat, sulit menentukan dan resiko salah pilih. Masalah yang muncul adalah banyaknya kandidat dengan kemampuan yang terlihat mirip, sehingga sulit menentukan siapa yang paling kompeten. Jika salah memilih, dampaknya bisa menurunkan kinerja tim. Berikut solusi assessment center bisa melalui tes, simulasi, wawancara, dan observasi. Dengan menggunakan assessment center, semua kandidat dinilai melalui berbagai metode. Tes digunakan untuk melihat potensi, simulasi untuk melihat perilaku, wawancara untuk menggali pengalaman, dan observasi memastikan penilaian berdasarkan data nyata. Hasilnya itu adalah objektif, akurat, minim resiko. Hasil dari assessment center adalah keputusan yang lebih objektif dan akurat. Perusahaan dapat memilih kandidat terbaik berdasarkan data yang komprehensif, sehingga resiko kesalahan dapat diminimalkan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Itu adalah AC itu adalah metode komprehensif, penting bagi organisasi dan psikolog. Sebagai kesimpulan akhir, assessment center merupakan metode yang komprehensif dalam mengukur kompetensi individu karena menggunakan berbagai teknik secara terintegritas. Metode ini sangat penting baik bagi organisasi dalam pengambilan keputusan SDM maupun bagi sarjana psikologi sebagai kompetensi utama di dunia kerja. Sekian dari presentasi pemahaman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.